Rasulullah pun mengatakan bahawa apabila seorang muslim mampu menjaga antara dua lidahnya, antara dua bibirnya, mampu menjaga di antara dua bibirnya, dan mampu menjaga di antara dua kakinya, maka Allah jamin untuknya syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin dan saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala pula tak pernah berhenti memberikan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga dengan itu semua kita dapat mengerjakan siam pada siang hari dan qiyam pada malam harinya. Mudah-mudahan rahmat dan nikmat Allah ini terus Allah kucurkan kepada kita, sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa ini sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Para shaimin dan shaimat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada nama-nama yang disebutkan oleh Allah. Di antaranya ada nama para nabi, dan di mana sebagian nama mereka itu diabadikan menjadi surat di dalam Al-Quran. Misalnya Nabi Ibrahim, ada surat Ibrahim. Kemudian selain nama nabi, ada pula nama-nama yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain para nabi, yaitu ada Ali Imran, keluarga Imran, dan ada pula Luqman. Luqman merupakan salah seorang ahli hikmah, bukan seorang nabi, tetapi ahli hikmah yang Allah bukakan pintu hatinya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad ataina Luqmanal hikmata, dan sungguh telah kami berikan Luqman itu hikmah. Maka dengan hikmah yang Allah berikan, perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya ataupun tindakan-tindakannya menjadi hikmah bagi orang-orang yang hidup semasanya ataupun orang-orang yang hidup kemudian hari. Para shaimin dan shaimat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Luqman ini yaitu suatu ketika Luqman diberikan oleh tuannya seekor kambing. Kemudian tuannya berkata, wahai Luqman, ini kambing aku berikan kepadamu, maka silakan disembelih. Setelah engkau selesai menyembelih kambing nanti, maka berikanlah kepadaku daging terbaik menurutmu. Maka Luqman pun mengambil kambing tersebut, lalu mengambil daging terbaik dan mengantarkan ke rumah tuannya. Ketika sampai di rumah tuannya, wahai tuanku, ini adalah daging terbaik dari kambing yang aku sembelih. Ketika tuannya membuka, melihat daging tersebut, tuan itu kaget. Kenapa tuannya kaget? Karena dia melihat daging terbaik menurut Luqman adalah hati dan lisan, hati dan lidah kambing. Kemudian tanpa bertanya lebih lanjut, sang tuan pun masuk rumah dan mengucapkan terima kasih kepada Luqman. Namun dengan hati penasaran, sang tuan itu terus bertanya-tanya, kenapa
Si Luqman ini memberikan hati dan lidahnya kepadaku. Namun untuk menjawab pertanyaan tersebut yang terus menghantuinya, akhirnya sang tuan ini memberikan kambing yang lainnya pada hari yang lain pula. Dia berkata kepada Luqman, "Wahai Luqman, ini kambing, maka silakan disembelih." Apa kata Luqman? "Baik wahai tuanku." Kemudian tuannya berpesan, "Wahai Luqman, setelah nanti kambing ini disembelih, maka berikanlah daging terburuk menurutmu dari kambing ini." Luqman pun berkata, "Baik wahai tuanku." Lalu kemudian kambing itu diambil dan setelah selesai disembelih, diantarkanlah daging terburuk menurut Luqman kepada tuannya. Ketika sampai di rumah tuannya, "Wahai tuanku, ini daging terburuk yang kau minta." Kata tuannya ketika menengok daging tersebut, "Wahai Luqman, ini daging sama dengan yang kemarin, yaitu hati dan lidah. Kenapa hati dan lidah menurutmu daging terburuk?" Wahai tuanku," kata Luqman, "sesungguhnya jika hati itu dan lisan menjadi baik, maka seluruh amal perbuatan manusia itu akan menjadi baik. Dan jika hati dan lisan itu buruk, maka seluruh apa yang dilakukan manusia itu menjadi buruk." Dari sini sang tuan itu berpikir, "Benar engkau wahai Luqman. Yang terbaik dalam hati manusia itu, pada diri manusia itu adalah hati dan lisannya, jika manusia itu mampu menjaganya. Dan yang terburuk dari manusia itu juga hati dan lisannya, apabila manusia tidak bisa menjaganya." Akhirnya dengan senang hati, sang tuan ini membebaskan Luqman yang ketika itu masih seorang budak. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kisah ini, maka kita dapat ambil pelajaran bahwasanya jika kita ingin menjadi orang yang terbaik di bulan suci Ramadan dan sesudah Ramadan nantinya, maka mestilah kita menjaga hati dan lisan kita. Jangan sampai hati kita berburuk sangka kepada orang lain, dan jangan sampai lidah kita menyebut keburukan-keburukan orang lain. Dan begitu pula sebaliknya, hati kita mesti kita jaga. Jangan sampai hati kita ini menjadi hati yang kotor. Jangan sampai lisan kita ini menjadi lisan yang kotor. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, memberitahukan kepada manusia, janganlah manusia itu mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui. Perkataan berkaitan dengan lisan. Maka manusia mesti menahan lisannya, mesti menahan dirinya agar tidak mengucapkan apa yang ia tidak ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran sam'a wal basara dan penglihatan wal fuad dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Para shaimin dan shaimat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun mengatakan bahwa apabila seorang muslim mampu menjaga antara dua lidahnya, antara dua bibirnya, mampu menjaga di antara dua bibirnya, dan mampu menjaga di antara dua kakinya, maka Allah jamin untuknya surga. Rasulullah bersabda dari Sahal bin Sa'ad an Sahli bin Sa'id an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Mayat mumli," siapa yang menjamin untukku, ma baina lihyaihi, di antara dua jenggotnya, yaitu dua mulutnya, wa ma baina rijlaini, dan di antara dua kakinya, atmum lahul jannata, aku menjamin baginya surga. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini bahwasanya siapa saja yang mampu menahan lisannya dan mampu menahan di antara dua kakinya, maka bagi dia surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa sayang, betapa malangnya orang yang tidak mampu menjaga lisannya dan tidak mampu menjaga hatinya. Karena hati itu bisa berkarat,
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil quluba tasda." Sesungguhnya hati ini bisa berkarat. Al-hadidu asabahul ma'. Sebagaimana besi yang apabila terkena air dia berkarat. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, bagaimana dan apa obatnya? Wa ma jila'uha? Apa obatnya ya Rasulullah agar hati manusia tidak berkarat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, obatnya adalah kasratu dzikril maut. Banyak ingat mati, wa tilawatil Quran, dan banyak membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hati ini merupakan perkara yang penting dijaga, dan lisan ini pun perkara yang harus kita jaga. Suatu ketika di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kekurangan Sofia. Hasbuka min Sofiyata kaza wa kaza. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, jauhilah Sofia karena Sofia itu begini dan begini. Yakni maksudnya adalah qasirah, dia pendek. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah engkau mengatakan itu wahai Aisyah, jangan diulangi lagi. Karena seandainya perkataan itu lau muzijat, seandainya dicampurkan dengan air laut, maka dia dapat menawarkan air laut tersebut. Yang awalnya air laut itu asin, karena perkataan, kalimatan yang kamu ucapkan itu dapat membuat air laut itu tawar. Maknanya adalah betapa dahsyatnya ucapan seseorang apabila orang itu tidak mampu menjaganya. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya innal abada, sesungguhnya seorang hamba, yatakallamu bil kalimah, dia mengucapkan suatu perkataan, ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha, yang tidak memikirkan apa dampak dari perkataannya tersebut. Yahwi biha finnar abada ma bainal masjid wal maghrib, maka ia akan terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih dari jarak timur dan barat. Nah, bermakna bahwasanya hadis ini apabila orang tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menahan perkataannya, maka orang tersebut bisa terjerumus ke dalam neraka, yang mana neraka itu luasnya antara timur dan barat. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam riwayat disampaikan bahwa orang itu ahli ibadah, rajin membaca Al-Quran, rajin solat, rajin bersedekah, namun lisannya tak aman. Lisannya tak bisa dijaganya. Orang lain tak aman dari lisannya. Maka orang tersebut ternyata bukan masuk ke dalam kategori ahli surga, tetapi orang itu termasuk dalam kategori neraka. Karena membuat tetangga itu aman, membuat tetangga itu tenang, merupakan tanda-tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakanlah tetangganya. Muliakan tetangga yaitu jangan sampai menyakiti hati tetangga, jangan sampai menyakiti hati orang-orang yang bersama kita, orang-orang yang berjuang dengan kita, orang-orang yang menjadi persahabatan kita. Karena apabila seorang itu menyakiti hati mereka, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya ketika kita di bulan suci Ramadan ini, kita mesti menjaga hati dan lisan kita. Jangan sampai hati dan lisan kita dapat merusak amal ibadah puasa kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.